U. Hmm. Hmm. I. A. Hmm. Hmm. Yeay, good job. Pastinya lelah, tapi kalau menurut saya lelah itu boleh, tapi menyerah itu jangan. Jadi kita harus tetap semangat untuk anak kita supaya anak kita bertumbuh sesuai dengan yang kita harapkan. Suka bernyanyi. Aku juga sama suka bernyanyi. Sama kita. Saya tidak jarang melihat orang tua begitu tahu anaknya tunarungu. Tadinya mungkin ketika didiagnosa, mereka bersedih atau kemudian bisa ada waktu mereka berduka begitu ya. Tapi kemudian begitu mereka melihat keluarga-keluarga tunarungu lain yang memiliki anak tunarungu, mereka berhasil ya, pendekatan komunikasinya apapun itu menjadi sumber inspirasi bahwa ternyata apapun yang kita dapatkan, yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita, oleh Allah kepada kita, itu ternyata tidak menghalangi kita sukses dalam kehidupan. Harapan aku juga ke depannya supaya teman-teman dengar bisa langsung datang saja ke sini dan melihat situasinya. Karena di sini banyak sekali nggak hanya orang dengar ataupun tuli, tetapi netra pun juga bisa saling berkomunikasi sama lain, supaya kita pun juga bisa akhirnya setara gitu. Tidak ada yang tidak adil dan juga supaya bisa teman-teman untuk lebih ramah kepada disabilitas. Itu sih harapannya sekaligus saran. Assalamualaikum Nadira. Waalaikumsalam. Nadira, Bu Eka lihat pakai pelindung wajah hari ini. Nadira boleh pilih ya, hari ini mau baca doa dulu, mau cek alat dulu, atau mau tanya perasaan dulu. Pendekatan komunikasi untuk anak-anak yang tunarungu itu bermacam-macam. Jadi diantaranya ada mereka yang menggunakan bahasa isyarat, lalu juga ada yang diajarkan untuk membaca bibir, lalu ada juga yang diajarkan untuk bisa mendengar, berbicara, dan berbahasa lisan seperti kita. Oh, TV. Ya, itu TV boleh lah. Di atas meja. Nah, sebetulnya yang dilakukan oleh kami di Rumah Siput Indonesia adalah yang ketiga tadi ini, bahwa kita menggunakan pendekatan auditory verbal therapy. Anak-anak tunarungu ini kita ajari untuk mendengar, berbicara, dan berbahasa lisan seperti kita. Pertamanya mereka harus menggunakan teknologi pendengaran. Jadi sesuai tingkat gangguan pendengaran mereka akan dipakaikan alat bantu dengar atau implan rumah siput. Kemudian mereka terapi, biasanya terapinya 1 jam 1 minggu. Manfaat dari auditory verbal therapy atau pendekatan komunikasi mendengar dan berbicara dan berbahasa adalah anak-anak tunarungu ini jadinya nanti mandiri ya. Pertama karena dengan bisa mendengar, berbicara, dan berbahasa secara lisan, mereka jadi bisa berkomunikasi dengan siapa saja. Jadi mainan boneka itu ada yang besar atau ada yang kecil seperti ini. Dan ini sangat bermanfaat sekali untuk para terapis maupun anak tunarungu dan orang tuanya. Karena dengan mainan seperti ini, kita kemudian bisa latihan mendengar, berbicara, dan berbahasa secara lisan. Pada akhirnya kita kembalikan kepada orang tua ya, memilih mana gitu pendekatan mana. Di dunia memang bagi anak-anak yang tunarungu, orang tua banyak yang memilih auditory verbal therapy atau pendekatan komunikasi mendengar, berbicara, dan berbahasa karena 90% anak-anak tunarungu terlahir dari orang tua yang memiliki pendengaran normal. Jadi karena orang tuanya tidak bisa bahasa isyarat, tidak bisa membaca bibir, bisanya mendengar dan berbicara dan berbahasa secara lisan, akhirnya anak-anak mereka pun mereka ingin bisa mendengar, berbicara, dan berbahasa lisan seperti mereka. Linda mau mobil besar atau mobil kecil? Bilang dulu, bilang. Mobil besar. Oke. Memang
sebelum pandemi pun kita one on one ya, betul sistemnya. Jadi biasanya di center kami di sini orang tua hadir ke sini bersama anaknya, dan kemudian kami pandu di dalam ruangan gitu ya, melalui pembelajaran melalui metode bermain, seperti bermain tapi sebetulnya kita menstimulasi pendengaran, ucapan dan bahasa anak. Nah, tapi karena pandemi, untuk keselamatan dan kesehatan anak tunarungu, orang tuanya juga terapis ya, juga keluarga mereka, akhirnya kita melakukannya secara online. Nah, biasanya platform yang kita gunakan adalah Zoom ya, atau WhatsApp video call. Iya, ini boneka. Tadi kata Mami bersemangat. Coba Nadira bilang dulu, bersemangat. Bersemangat. Pinter. Dan yang harus diketahui adalah ketika auditory verbal therapy, murid utamanya justru orang tua, bukan anaknya ya. Jadi orang tua itu oleh terapis dipandu, diajari teknik dan strategi auditory verbal therapy, di mana mereka belajar cara-cara menstimulasi pendengaran, bahasa, dan ucapan anak di rumah. Makanya waktu sebelum pandemi pun kan hanya sejam 1 minggu terapinya. Begitu juga ketika sesi online, sesi terapi hanya 1 jam 1 minggu. Dan itu nanti setelah mereka belajar 1 jam itu, kemudian berikutnya mereka mengaplikasikan semua yang telah dipelajari itu di rumah dalam kehidupan sehari-hari bersama anak, dalam kegiatan bermain atau rutinitas harian mereka. Jadi tidak begitu masalah ya. Dita mengalami tunarungu, dia tidak dapat mendengar di kedua telinganya dengan batas ambang dengar 120 desibel. Jadi Dita tidak dapat mendengar di bawah 120 desibel. Hal ini disebabkan karena ketika saya mengandung, saya terkena virus rubella saat itu, sehingga Dita terserang di kedua telinganya. Perasaannya patah hati. Jadi sebelumnya karena saya tahu, jadi sebenarnya adalah waktu saya mengandung saya kena rubella dan saya tahu konsekuensinya. Saya kena rubella itu di trimester awal. Jadi di trimester awal kehamilan saya, jadi saya tahu sebenarnya konsekuensinya dia akan mengalami entah katarak atau kekurangan lain setelah dia dilahirkan. Sebenarnya sebelum 3,5 tahun itu saya sempat curiga karena dia belum berkata-kata satu kata pun, tapi ada fase-fase denial di diri saya, sehingga saya nganggap mungkin telat bicara aja kali. Saya sempat ngikutin Dita waktu itu terapi behavior dan terapi bicara. Ternyata dia bilang, coba tes, terapisnya bilang coba tes BERA. Begitu saya tes BERA, itu ketahuan kalau Dita mengalami pendengaran sangat berat, dan itu membuat patah hati ya. Patah hati di mana saya pengen banget harapan-harapan Dita seperti ini kayaknya terkubur gitu. Tapi begitu supporting system saya itu benar-benar menguatkan saya, jadi saya merasa saya tidak sendiri ngejalanin hal ini. Halo Bu Eka. Selamat pagi Bu Eka. Bu Eka hari ini merasa kangen. Kangen sama siapa? Kamu siapa? Kangen Dita dan Mama. Dita dan Mama.
tidak ada option lain selain terapi dengan metode daring. Karena menurut saya Dita harus mengejar ketertinggalan komunikasinya. Jadi tidak ada pilihan lain untuk saya, karena kalau misalnya saya berhenti terapi, dia akan ketinggalan terapinya menurut saya. Jadi terapi ini menurut saya terapi yang paling dengan metode daring ini menurut saya yang paling efektif untuk Dita. Dita pun dapat menerima terapi daring dengan baik. Sebenarnya kalau perbedaan itu ada, karena tadinya Dita dapat mendengar suara, kan kalau dia terapi secara tatap muka, terapis itu ada close dengan Dita, dekat dengan Dita, hanya jaraknya tidak sampai 1 meter gitu di Dita. Sementara kalau terapi daring ini, Dita harus mendengar suara secara digital, which is itu merupakan tantangan tersendiri bagi Dita mendengar suara digital. Dia perlu konsentrasi tersendiri untuk mendengar suara digital karena tidak murni suara manusia gitu kan, dari digital, dari laptop ataupun dari handphone. Bentuknya lingkaran. Kenapa putus? Halo. Apakah bentuknya lingkaran? Kenapa putus? Ya, Iya, Bu, jaringan internetnya. iya. Bu Eka, saya bagus tidak jaringan internetnya? Oke kok Bu, di sini oke. Cuman delay aja. Oh iya. Iya. Apakah Jadi- bentuknya Ya, boleh diulangi ya Bu pertanyaan saya barusan. Apakah bentuknya lingkaran ke Dita? kayak tadi waktu terapi tadi, distraction-nya itu mungkin sinyal ya, masalah sinyal gitu. Kadang kan kalau misalnya sinyal dari sinyalnya tadi itu jelek, kayak terputus-putus gitu atau delay, biasanya terapis menyuruh saya untuk mengulangi lagi perintah yang dilakukan oleh dia gitu. Misalnya Dita kurang mendengar dengan baik gitu, saya ulangi lagi, terapisnya sudah mengerti, oh kayaknya Dita nih kurang bisa menangkap perintahnya, mungkin ada kendala di sinyal gitu. Jadi saya mengulangi perintah itu ke Dita gitu. Paling hanya secara itu sih. Kalau soal fokus, saya bersyukur fokusnya dia baik saat mengikuti terapi daring. Binatangnya dia punya kaki 4. Lalu dia punya tanduk. Rusa. Betul. Iya. Yeay. Hebat Dita. Ya, kan dengan begitu Dita mengingat ya Bu tadi, oh ada binatang, kemudian kakinya 4 ya Bu, ya? Ketika terapi daring ini kan semua metode pembelajaran berbeda. Sebelumnya terapis itu menyiapkan segala media belajarnya itu. Nah, begitu terapi daring, orang tua lah yang benar-benar harus aktif di dalam menyiapkan semuanya itu. Sehari sebelum terapi, biasanya terapis itu memberikan lesson plan yang akan dipelajari, yang akan menjadi materi di hari terapinya itu. Biasanya media belajar ini tidak membutuhkan barang-barang yang perlu dibeli secara khusus gitu. Jadi kayak mainan yang ada di rumah, media belajarnya hanya mainan yang ada di rumah atau buku-buku yang sudah Dita miliki. Jadi tidak ada sesuatu yang dipersiapkan secara khusus. Jadi orang tua di sini benar-benar memegang peranan penting karena selain menyiapkan materi, mengulang materi, dan juga menggunakan strategi-strategi untuk membantu anak tunarungu dalam berbicara. Antara mainan yang kita gunakan juga berupa ini ya, pakaian, diantaranya sepatu ini, karena itu objek yang biasa anak gunakan sehari-hari dalam kehidupan mereka bersama keluarga mereka. Kita menggunakan mainan ini untuk latihan auditory memory atau mengingat dari sisi pendengaran misalnya.
Apa ini? Satu. Jadi kecil. Sepatu ada R-nya atau enggak? Tadi kata Oma sepatu Ada dong. nggak ada dong. Kalau nggak ada itu berarti di checklist atau di tanda silang. Tanda silang. Jadi di sini ya Nadira ya. Jadi dunia anak kan memang dunia bermain ya. Mereka itu kalau belajar memang harus seperti bermain ya, tidak bisa seperti kita ya, paper and pencil gitu. Nah, jadi kuncinya biasanya kalau kita bisa meng-create atau menciptakan permainan yang itu bisa secara jarak jauh dan itu menarik bagi anak sesuai dengan usia dan minatnya, itu biasanya mereka tidak terasa tuh 1 jam itu mereka seperti bermain gitu ya dengan kita dan mereka betah. Melangkah ke depan berarti ke sini Nadira semacam itu ya Bu, untuk melatih verbal rehearsal tadi, melatih secara ingatannya secara pendengaran. Melangkah ke depan, melangkah ke depan, melangkah. Tadi kalau terapinya dihentikan dulu karena pandemi, tidak terapi dulu, bisa jadi dalam 6 bulan tidak ada pencapaian apa-apa gitu ya, bisa stagnan. Nah itu bisa membuat kemampuan anak-anak tunarungu ini bisa makin jauh gapnya atau makin jauh kesenjangannya dibanding usia biologis atau usia pendengarannya, apalagi kalau dibandingkan dengan teman-teman sebaya lain. Misalnya teman sebayanya sudah bisa apa, bisa jadi dia belum bisa, dan itu yang kita hindari. Selamat datang di Kopi Tuli dan Setapak Rasa. Ya, walaupun situasi masih pandemi coronavirus, namun kami Kopi Tuli masih tetap buka dan juga masih tetap melayani teman-teman semua. Namun tolong semuanya jaga kesehatan dan tetap wajib memakai masker, tetap cuci tangan dan selalu menjaga jarak. Halo, nama saya Erwin. Nama panggilan isyarat saya seperti ini. Saya salah satu co-founder dari Kopi Tuli. Waktu corona ya, jadi sebelumnya pada bulan Maret, COVID-19 merajalela di Indonesia, menyerang Indonesia. Sehingga terpaksa yang dulunya kita membuka 2 cabang di Duren 3 dan di Jalan Kuhut Raya, tiba-tiba harus tertutup 2 cabang tersebut, dan juga omset kami ataupun hasil penjualan kami menurun sampai benar-benar jatuh. Namun kami tetap berusaha untuk mencari cara agar bisnis Kopi Tuli ini berjalan, yaitu melalui jualan dengan botol yang takarannya 1 liter dan dijual melalui online. Karena tidak memiliki tempat dan juga tidak bisa untuk dine in, sehingga kita akan melakukan cara tersebut. Itu berlangsung selama 5 bulan. Dan ketika terakhir, yaitu tanggal 18 Agustus 2020, akhirnya kita membuka lagi tempat yang baru dengan berkolaborasi dengan Setapak Rasa di sini, Haji Asmawi Beji. Kalau misalnya ada seperti itu, memang ada hambatan komunikasi di antara kami, karena kami pun juga sulit ketika berkomunikasi dengan menggunakan masker saja. Tapi untungnya ketika orang dengar tersebut datang ke tempat kami dan kami bilang bahwa melalui tulisan kami menunjukkan kepada tamu tersebut bahwa kami tuli, dan kami rata-rata menggunakan bertransaksi atau berinteraksi menggunakan tulis menulis. Namun juga kami akan berusaha untuk mengajarkan kepada tamu tersebut sedikit bahasa isyarat seperti yang terdapat di dalam menu, ataupun ketika mau memesan bahasa isyaratnya apa, itu kita tetap ajarkan secara perlahan. Ya, kita mau tanya bahwa banyak sekali orang dengar yang memakai masker. Namun sebetulnya masker itulah yang menjadi salah satu hambatan untuk kami bisa berkomunikasi, karena tidak bisa membaca bibir lagi gitu. Sehingga bagaimana caranya untuk bisa mengatasi hal tersebut,
Karena kan juga untuk bahasa isyarat ketika hanya tangan saja yang bergerak itu tidak mengerti. Akhirnya ada beberapa orang atau ada beberapa inisiator yang memiliki ide untuk membuat masker yang transparan dengan dengan plastik transparan supaya gerak bibirnya bisa terlihat atau terbaca secara visual gitu. Dan juga ada satu lagi alat yang sangat membantu kami tuli adalah face shield, sehingga walaupun tidak memakai masker tapi dengan menggunakan face shield kita aman berkomunikasi, dan juga kita kami sebagai tuli pun bisa membaca secara visual ekspresi ataupun gerak bibir dari lawan bicara kita. Namun ketika konteksnya adalah sesama teman tuli, ketika menggunakan walaupun dengan menggunakan masker itu bisa menggunakan bahasa isyarat. Karena ketika situasinya sesama tuli ya ketika memakai masker ya gampang, karena lebih klik gitu daripada tamu kita yang dengar. Namun ketika seorang teman tuli atau seorang teman dengar ketika menggunakan masker, kita cenderung tidak memahami gitu, tidak paham, karena dan juga ada kerentanan untuk miskomunikasi. Jadi bagi saya, teman-teman tunarungu, apapun pendekatan komunikasi yang dipilih, jangan menyerah karena pandemi, jangan berhenti berkarya, jangan berhenti belajar, teruskan saja. Lalu kita bekerja sama, jadi sesama komunitas tunarungu, apapun pendekatan komunikasinya, saling bertukar informasi, saling berbagi pengetahuan, keterampilan, sehingga mudah-mudahan PR-PR kita yang masih banyak di Indonesia untuk komunitas tunarungu bisa kita selesaikan sama-sama, kita garap sama-sama. Mungkin begitu ya. Tetap semangat orang tua tunarungu maupun teman-teman tunarungu di Indonesia. Jadikan pandemi ini menjadi tonggak penyemangat, menjadi alasan bahwa anak-anak tunarungu dan orang tua tunarungu itu dapat membangkitkan lagi kemampuan anak-anaknya, dan juga semoga orang tua juga tidak putus asa dan tetap tidak lelah di dalam habilitasi anaknya.